Circular queue, yuk disimak pembahasannya. Halo teman-teman, sebelum mulai materinya, yuk kenalin siapa aku. Namaku Nika Deistika Adikarini. Aku akan membahas tentang circular queue. Yang pertama, yaitu penjelasan tentang apa itu circular queue. Yang kedua, fungsi-fungsi apa yang digunakan dalam circular queue. Yang ketiga, adalah konsep fungsi circular queue itu sendiri. Yang keempat, ada source code circular queue dengan bahasa C++. Yang pertama adalah definisi circular queue. Circular queue berasal dari kata circular yang berarti bundaran atau melingkar dan queue yang artinya antrean. Jadi, circular queue adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian melingkar yang kedua ujungnya terhubung, yaitu setelah data terakhir adalah data paling awal dan sebaliknya. Sebelum data paling awal, data yang paling belakang. Circular queue menggunakan prinsip pertama masuk, pertama keluar atau first in, first out. Dengan kata lain, urutan masuk sama dengan urutan keluar. Ada dua istilah dalam circular queue yaitu front dan juga rear. Front adalah data yang terletak paling depan dalam antrian, sedangkan rear adalah data yang terletak paling akhir dalam antrian. Yang kedua ada fungsi-fungsi circular queue. Fungsi-fungsi circular queue yang pertama adalah enqueue. Yang kedua adalah dequeue, dan yang ketiga adalah display queue. Fungsi enqueue digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam antrian melingkar. Dalam antrian melingkar, elemen baru selalu disisipkan pada posisi belakang atau rear. Sedangkan dequeue digunakan untuk menghapus elemen dalam antrian. Dalam antrian melingkar, elemen selalu dihapus dari posisi depan atau front. Display queue digunakan untuk menampilkan elemen dalam antrian melingkar. Yang ketiga ada konsep fungsi circular queue. Yang pertama adalah enqueue. Ketika kita memasukkan nilai 20, maka front dan rear berada pada indeks 0. Hal yang harus diingat bahwa pada kondisi awal nilai front dan rear yakni sama dengan -1. Ketika elemen pertama dimasukkan, maka nilai front dan rear sama dengan 0. Ketika kita memasukkan nilai 5, maka rear akan berpindah pada indeks 1. Ketika kita memasukkan nilai 8, maka rear akan berpindah pada indeks 2. Ketika kita memasukkan nilai 7, maka rear akan berpindah pada indeks 3. Ketika kita memasukkan nilai 15, maka rear akan berpindah ke indeks 4. Ketika kita memasukkan nilai 35, maka rear akan berpindah ke indeks 5. Ketika kita memasukkan nilai 9, maka rear akan berpindah pada indeks 6. Ketika kita memasukkan nilai 21, maka rear akan berpindah ke indeks 7. Selanjutnya, ada dequeue. Ketika kita ingin menghapus suatu elemen, maka elemen yang terhapus adalah elemen pertama yang kita masukkan. Ini sesuai dengan konsep first in, first out. Ketika kita ingin menghapus elemen, maka elemen 20 yang pertama kali terhapus. Front akan berpindah ke indeks 1.
Selanjutnya, jika kita akan menghapus elemen yang kedua, maka front akan berpindah ke indeks yang indeks 2. Jika kita ingin menghapus 8, maka front akan berpindah pada indeks 3. Selanjutnya adalah display queue. Display queue tidak ada tampilannya karena hanya digunakan untuk menampilkan elemen dalam antrian melingkar. Yang keempat adalah kode program circular queue. Kode program circular queue menggunakan bahasa C++. Line pertama dan kedua adalah definisi dan pernyataan library dari bahasa C++. Sedangkan line keempat adalah struct queue. Struct itu berarti tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Struct ini mirip dengan array, tapi bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Pada line kelima sampai ketujuh adalah mendeklarasikan variabel yang digunakan pada fungsi tersebut. Pada fungsi Q ada variabel rear, front, size, dan juga R. Selanjutnya ada line ke-9, yaitu ada program yang mengeksekusi Q dengan inputan berupa S, di mana Q akan diatur dulu front dan rear-nya pada posisi -1 atau empty, dan nanti inputan S-nya akan menjadi size dan membentuk array untuk Q tersebut. Dan terakhir, ada pendeklarasian fungsi yang akan digunakan pada Q ini, yaitu ada enqueue, dequeue, dan juga displayQueue. Lanjut ke fungsi enqueue. Kode program dari fungsi enqueue yang berupa void dengan inputan berupa integer dengan nama value. Fungsi ini sebelumnya sudah dideklarasikan pada fungsi Q. Pada kondisi awal, jika front ada pada indeks 0 dan rear-nya pada indeks terakhir atau size -1 atau fungsi rear sama dengan fungsi front -1, maka program akan menampilkan fungsi dengan full atau Q is full. Lalu, fungsi akan dikembalikan atau return. Lalu, pada line ke-25 yaitu else if, dinyatakan jika kondisi front adalah -1 atau kosong, maka jika diinputkan satu data, posisi front akan menjadi 0 dan rear-nya juga 0. Pada kondisi else if selanjutnya atau line ke-29, jika rear ada pada indeks array terakhir dan front-nya tidak ada pada indeks 0 atau indeks pertama, maka jika diinputkan data rear-nya akan berputar kembali pada indeks 0. Pada kondisi lainnya, setiap terjadi penginputan data, maka rear-nya akan selalu bertambah 1, yaitu pada kondisi else pada line ke-35. Selanjutnya ada fungsi dequeue. Fungsi dequeue juga sudah dideklarasikan pada fungsi sebelumnya atau fungsi queue sebelumnya. Digunakan untuk mengambil data terdepan dari sebuah queue.
Pada kondisi front sama dengan -1 atau pada line 42 atau queue dalam keadaan kosong, maka program akan menampilkan queue is empty sesuai perintah pada baris tersebut. Kemudian return. Jika queue tidak kosong, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya mulai dari line ke-50. Dalam keadaan posisi front sama dengan rear, setelah diambil satu data, maka queue tersebut akan menjadi kosong atau posisi front dan rear-nya akan menjadi -1. Jika posisi front ada pada indeks array terakhir, maka setelah data diambil, posisi front-nya akan kembali ke indeks 0 karena bentuk circular queue melingkar, sedangkan dalam keadaan lainnya atau line ke-59, setiap pengambilan data, nilai front-nya akan selalu bertambah 1 seperti ditampilkan pada line ke-60 yaitu front plus plus. Selanjutnya ada return atau kembali. Selanjutnya ada fungsi display queue yang juga sudah dideklarasikan pada awal program. Pada kondisi pertama, yaitu pada line ke-66, jika front sama dengan -1, maka program akan menampilkan queue is empty. Lalu, return program. Selanjutnya, elemen-elemen dalam circular queue akan ditampilkan dalam keadaan pertama itu jika rear lebih besar sama dengan front. Dalam keadaan ini, elemen-elemen akan ditampilkan menggunakan iterasi dengan batas awal yaitu front dan batas akhirnya adalah rear-nya yang terdapat pada line ke-74. Sedangkan dalam baris else atau line ke-76, iterasi yang digunakan adalah titik awalnya front dan titik akhirnya adalah size -1. Sedangkan yang terakhir adalah main function. Yang terakhir adalah main function, di mana seluruh fungsi sebelumnya akan dijalankan. Pada line ke-86, yaitu kita menginput berapa queue yang akan dibuat. Misalnya pada source code saya yaitu 6, berarti dimulai dari indeks 0 hingga indeks ke-5. Jadi selanjutnya pada baris ke-89 ada perintah untuk menginput data yang menggunakan fungsi enqueue. Yang datanya adalah bervalue 20, lalu dengan data value 5, data dengan value 8, dan data dengan value 7, dan terakhir ada data dengan value 15. Pada line ke-98, ada perintah untuk menampilkan queue yang sudah diinputkan menggunakan fungsi display queue. Selanjutnya, pada line ke-101 dan 102, ada perintah untuk mencetak data yang diambil menggunakan fungsi dequeue.
Karena data yang diambil pada proses DQ adalah data yang terdepan atau front, maka dari queue yang sudah dibuat sebelumnya, yang di DQ itu adalah data dengan value 20 dan juga data dengan value 5. Pada line selanjutnya, yaitu ada fungsi yang menampilkan queue, yaitu pada line ke-104. Karena tadi ada proses DQ, maka queue yang akan tampil adalah Q8 pada indeks 2 dan Q7 pada indeks 3. Selanjutnya ada Q15 pada indeks yang keempat. Lalu, selanjutnya pada line ke-106 ada proses penginputan data lagi dengan menggunakan fungsi enqueue, dengan data yang diinputkan adalah data dengan value 1, 2, dan juga 5. Data 1 akan masuk ke indeks 5 karena read sebelumnya adalah pada indeks 4. Dan data 2 akan masuk indeks 0 karena Q sudah mencapai karena setelah read pada indeks yang kelima, maka selanjutnya read berada pada indeks yang ke-0. Selanjutnya data 5 itu akan masuk pada indeks 1 karena Q sudah mencapai indeks terakhir sehingga data akan masuk pada indeks selanjutnya, yaitu indeks 1. Perintah terakhir adalah menginput data lagi dengan value 20. Namun, karena sudah dicek posisi rear-nya front min 1, maka program tahu bahwa Q tersebut sudah full. Maka, program akan menampilkan atau mencetak tulisan dengan bacaan Q is full, sesuai dengan instruksi yang sudah dicantumkan pada fungsi enqueue sebelumnya. Jadi, pada baris terakhir yaitu 113, terdapat fungsi kembali atau disebut dengan return node. Dan return node itu merupakan fungsi penutup. Selanjutnya ada gambaran dari running program, di mana ditampilkan elements in circular queue are 20, 5, 8, 7, dan 15. Sedangkan yang melakukan DQ atau data yang dihilangkan atau diambil adalah 20 dan juga 5. Sekarang setelah data tersebut diambil, maka elemen di dalam circular queue itu adalah 8, 7, dan juga 15. Sesuai dengan yang sudah tadi jelaskan, kita menginput data lagi yang dimulai dengan indeks yang kelima, indeks ke-0, dan indeks pertama. Jadi, elemen in circular queue itu adalah 8, 7, 15, 1, 2, dan 5. Pada baris terakhir tadi juga menampilkan atau menginput data lagi, yaitu dengan value 20, tetapi tidak bisa, maka program itu akan menampilkan Q is full. Sekian dari penjelasan saya tentang circular queue. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun istilah lainnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.